jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, selamat beribadah. Ya, senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Saya berada di tempat ini. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya diberi tema oleh Bapak Gembala, kepala suku di tempat ini, ya, merevolusi iman. Ya, oke. Kalau kita bicara tentang iman, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, itu kurang lebih seperti kita itu naik pesawat. Mengapa saya katakan demikian? Saya bantu dengan PowerPoint. Nah ya, kurang lebih. Saya bukan brand ambassador Garuda Indonesia, bukan ya. Seperti kurang lebih. Memang analogi ini tidak bisa persis, tetapi seperti kita naik pesawat. Mengapa saya berkata ketika kita bicara iman itu seperti kita naik pesawat? Karena saat kita duduk di dalam pesawat, ya, yang menarik kita semua percaya bahwa kita akan sampai ke tempat tujuan di mana kita akan pergi. Betul kan? Kita nggak ada yang tanya tuh. Gini, ini pilotnya bisa nyetir enggak? Kayak gitu. Ini dulu fail enggak nyetirnya, nggak ada. Pokoknya kita percaya aja. Nah sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah mempraktekkan yang namanya iman. Contoh seperti hal sepele dari pesawat ini. Nah, bicara soal pesawat, ya ini kan masih siang ya. Saya pengen cerita. Nggak tahu saudara udah pernah dengar cerita atau tidak. Saya ini kan berasal dari Surabaya, lingkungan saya itu orang Madura. Ketika saya dengar cerita ini, saya ngakak saya. Memang saya tahu karena sifat karakter orang Madura itu kayak begitu ya. Nah, diceritakan ada seorang Madura itu naik pesawat. Nah, naik pesawat, ini orang kaya di daerah Madura, Pamekasan, lalu dia duduk seenaknya, pokoknya dia duduk di depan, di seat business class, dia duduk aja. Nah, terus akhirnya yang punya seat itu datang lihat, loh, kok di tempat ini kan gak enak dia panggil pramugari. Bu, itu tempat duduk saya ditempatin orang lain. Lalu pramugari nyamperin ini orang Madura, dia bilang, Pak maaf, boleh lihat tiket Bapak, dilihat ternyata dia ekonomi. Tapi dia duduk di bisnis kelas. Lalu pramugari dengan sopan berkata, maaf Pak, kursi Bapak bukan ini, tapi Bapak kursinya ada di belakang. Lalu namanya orang Madura kan gak mau kalah kan. Saya sudah tahu itu ya Pak Andi akan. Boh, sampean ini tidak tahu siapa saya. Gitu kan. Saya ini orang paling terpandang di Pamekasan. Saya mau duduk di mana itu terserah saya. Nah itu orang Madura itu dah. Nah terus aja si pramugari mencoba untuk ngerayu, iya Pak maaf tapi kami punya peraturan gak bisa duduk sembarangan. Ini loh Pak nomornya, udah dijelasin tetap. Saya tidak mau pindah, pokoknya saya sudah enak duduk di sini. Saya mau duduk di sini saja. Mau apa sekarang? Sama orang Madura itu repot dah pokoknya. Akhirnya bingung nih pramugari, akhirnya dia ngomong sama si pilotnya. Aduh gimana nih kasusnya ini? Nah akhirnya si pilotnya pinter ya, dia dikasih ngomong. Bapak, saya pilot yang nyetir ini, pesawat ini. Terus ditanya, Bapak tujuannya mau kemana? Boh, sampean tidak tahu, saya ini mau ke Surabaya saya. Terus dia bilang, ini dari Jakarta ditanya. Oh begitu, baik. Bapak, kalau Bapak mau ke Surabaya, tempat duduknya di belakang Pak. Karena yang di depan ini jurusannya ke Semarang Pak. Langsung, oh begitu, bilang dari tadi. Kalau bilang begitu saya langsung pindah saya. Langsung dia pindah. Enggak, ini kan cuma joke ya. Tapi intinya tuh gini loh. Sebenarnya setiap hari kita itu sudah beriman. Sebenarnya ya, tanpa kita sadari. Nah, tetapi sayang sekali meskipun kita sebagai orang Kristen familiar dengan kata iman, kita hidup di dalam iman ya. Tidak semua orang Kristen itu beriman dengan cara yang benar. Nah, karena itu hari ini saya bilang, wah luar biasa, ini saya dikasih tema merevolusi iman. Artinya kalau iman itu direvolusi, nah ini sebentar nih, ini akan ada oma-oma. Apa sih revolusi? Apa itu revolusi? Betul kan? Tante, revolusi itu bukan bolu isi, bukan ya. Gitu ya, roti bolu isi, bukan ya. Revolusi, nah jadi yang disalahin bukan yang saya, marahin Bapak Gembala, kasih tema susah gitu ya. Nah revolusi itu artinya perubahan tante. Jadi perubahan radikal dari iman yang biasa menjadi iman yang hidup, iman yang benar dan iman yang berdampak sehingga kita mempunyai iman yang sejati itu.
Jadi kalau Bapak Gembala kasih tema merevolusi iman, artinya tidak semua iman kita ini benar. Setuju nggak dengan saya? Kalau iman kita ini udah benar, ngapain direvolusi? Setuju ya dengan saya ya? Nah, iya. Mengapa tema ini dicuatkan? Saya nggak tahu ya. Saya ini cuma sok tahu saja gitu ya. Nah, karena jujur ada banyak sekali orang Kristen itu imannya itu tergantung dari keadaan, tergantung perasaan. Nah, iman kita itu tidak bicara tentang keadaan. Enggak. Kenapa? Kalau iman itu bicara tentang keadaan, susah. Iman kita tuh kalau udah tanggal tua, itu imannya turun. Ditentukan oleh kalender. Tanggal muda naik lagi. Rupiah menguat, imannya naik. Rupiah melemah, iman kita. Nah, itu susah. Kalau iman kita ini ditentukan oleh keadaan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana merevolusi iman kita. Merevolusi iman kita itu seperti apa? Merubah iman kita itu seperti apa? Ada 2 poin, tapi setiap poin saya jabarin panjang banget. Enggak lah ya. Nah, yang poin yang pertama ya, merevolusi iman. Yuk kita sama-sama koreksi. Apakah selama ini iman yang kita miliki itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Merevolusi iman, revolusi iman. Yang pertama, poin yang pertama, iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Ini harus kita revolusi. Jujur, saya pribadi dulu sebelum mengenal lebih dalam kebenaran firman itu, setiap saya berkata, setiap saya berkhotbah, setiap saya berdoa, saya selalu bilang gini, Tuhan berikan saya iman yang besar. Mari jemaat kita miliki iman yang besar. Nah, ini harus direvolusi, harus diubah. Iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Bapak Ibu, oke, masa iya sih benar atau salah? Gitu. Bapak Ibu masih ingat ayat Matius 17 ayat 20 dikatakan begini. Tuhan berkata begini, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata, gunung ini pindah maka gunung itu akan pindah. Tuhan gak bilang, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman yang besar. Tidak. Tapi Tuhan berkata apa? Kamu punya iman sebesar biji sesawi. Artinya, iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar. Mengapa? Saya masih tahu saudara pasti berpikir, oh iya, masa sih? Kenapa sih? Gitu ya. Kenapa? Karena gini, tidak peduli sebesar apapun iman yang saudara miliki, maksudnya begini, saudara boleh punya iman yang besar, gitu ya. Tapi kalau iman kita yang kita miliki yang besar itu salah, tidak benar, maka iman itu akan goyah. Tetapi sebaliknya, mungkin iman kita kecil ya, tetapi kalau kita beriman pada yang benar, maka iman kita itu akan menjadi iman yang teguh. Ngerti nggak ya? Nah, itu memang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan nggak berkata kita harus punya iman yang besar, tidak. Tapi iman yang benar. Gitu. Nah, banyak orang itu punya iman yang nggak benar. Saya kasih contoh ya. Dulu nih di kampung saya gitu. Itu orang kalau sariawan sakit nih panas dalam, ini kepercayaan mitos. Mereka bilang begini, kalau malam sebelum tidur taruh nih buah apa aja dah, mau jambu biji kek, mau apa ya, jambu air kek, taruh mungkin di dalam baskom gitu, taruh di luar pekarangan. Terus, nih maaf ya, diapain? Suruh kencingin. Itu tradisi orang di daerah saya. Dikencingin terus udah diemin aja. Terus mereka bilang begini, itu kan malam tuh malam sampai pagi berembun. Pagi orang yang sakit sariawan ini yang panas dalam makan, suruh makan itu. Buah yang dikencingin itu. Nggak boleh dicuci. Dan kenyataannya sembuh memang. Kok bisa sembuh? Sekarang kalau dipikir secara logika, yang nyembuhin itu bukan kencingnya, bukan karena dikencingin. Buahnya memang sudah mengandung vitamin C. Paham ya maksud saya? Nah,
Tapi kan itu gini, mereka mengimani begini, oh kalau buah itu ditaruh semalaman dikencingin, saya sakit panas dalam langsung sembuh. Nah ini contoh. Ini contoh-contoh sepele. Kita itu banyak sekali punya iman yang tidak benar. Perawan, jangan duduk di tengah pintu. Nggak laku. Saya nggak pernah duduk di tengah pintu juga nggak laku nih. Nggak lah, bercanda ya. Bukan gitu, kalau kita duduk di tengah pintu, itu orang mau lewat itu bikin bingung. Nyesek-nyesekin. Nah itu kan. Iya kan. Mau perayaan apa, mau pindah rumah, lihat Hong Shui, lihat Feng Shui. Loh itu kan iman gak benar. Gak usah lihat Feng Shui, gak usah lihat Hong Shui. Lebih enak itu di Feng Heng, Feng Seng, itu jauh lebih enak dimsumnya. Betul ya Iwan ya? Iya. Nah itu kan iman yang gak benar gitu loh. Jadi sekali lagi kita itu jauh lebih penting punya iman yang benar. Punya iman yang besar. Oh saya percaya sama Yesus. Kuasanya besar, iman saya besar. Tapi percaya kayak gitu-gitu tadi yang saya bilang. Percuma. Jauh lebih baik kita ini punya iman yang benar. Ya. Nah, jadi sekali lagi memiliki iman yang benar itu jauh lebih penting daripada memiliki iman yang besar. Karena sekali lagi Tuhan tidak pernah suruh kita punya iman yang besar. Iman yang kecil aja kita bisa pindahin gunung kok. Yang penting iman yang kecil itu benar. Gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh. Masih di poin yang pertama. Tokoh yang disebut Bapa sebagai orang beriman. Ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah, yuk kita baca sama-sama. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah saudara, kita belajar di poin yang pertama ini. Iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar. Dan ternyata ini sudah dipraktekkan oleh Abraham. Masih di poin yang pertama ini kita belajar. Apa sih? Apa yang bisa kita pelajari? Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab itu Kejadian 12, gak cuma berapa pasal udah nyampe, cepat. Tapi kan prosesnya gak segampang itu. Ketika Abraham menjalani revolusi iman ini, itu gak gampang. Revolusi iman apa yang Abraham lakukan? Alami. Nih saya kasih contoh ya. Revolusi iman yang Abraham lakukan pertama. Ketika Abraham sedang melakukan revolusi iman. Itu Abraham ketika disuruh Tuhan pindah dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Abraham tuh punya hambatan dengan jarak. Dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Saya sudah cek ya. Saudara harus percaya selain kepada Tuhan siang hari ini kepada hambanya yang berdiri di depan ini ya. Jarak Ur Kasdim sampai ke Kanaan itu kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kilometer. Itu kalau hari ini itu seperti kita itu bepergian dari Jakarta ke Denpasar itu 1.300 kilometer. Jakarta ke Medan itu 1.800 meter. Dan ingat hari itu tidak naik mobil ya. Tidak ada tol, tidak ada Google Map. Nah, harus ingat itu. Jadi ini ada hambatan, tapi iman Abraham itu merevolusi iman dia. Saudara juga harus membayangkan kembali ke zaman kuno. Hari itu Abraham gak naik pesawat. Kalau sekarang kan gampang, ganti pesawat transit gampang. Tapi hari itu Abraham tidak lakukan itu. Kita tahu zaman dulu orang itu naik keledai, kuda, atau onta. Dan biasanya kalau perjalanan jauh seperti yang dilakukan oleh Abraham, itu nggak naik kuda atau nggak naik keledai. Tapi mereka naik onta. Onta itu binatang yang sangat kuat, tetapi naik onta itu tidak menyenangkan.
Saya sudah pernah cerita di sini, mungkin ada beberapa yang sudah pernah ke Israel dan naik onta ketika ke Gunung Sinai. Bayangkan seperti badan saya, seperti ini ya, 150 tak sampai begini ya. Naik onta itu badannya itu berapa ya? Mungkin tiga kotak ubin ini. Gede badan onta itu. Jadi kalau naik itu harus dibopong begitu pantat saya begitu ya oleh teman perempuan. Setelah itu bayangkan perjalanan naik onta itu ngangkang begini. Ngerti bayangin ya, badan onta itu kan gede. Ya betul ya Pak Andi, Bu Leni. Itu ngangkang. 1,5 jam naik ke atas, terus onta tuh kalau jalan tuh gini, kemayu. Nggak bisa cepet. Lah kita ngangkang terus nih. Naik 1,5, turun 1,5. Begitu turun, saya jalannya begini. Serius kayak simpanse. Itu sakit banget. Maaf kata ya, selangkah itu sakit banget. Jadi waktu saya itu baca kisah Abraham ini, saya ngebayangin. Itu gimana ceritanya ya? Dia Jakarta Denpasar naik onta. Lah gue cuma 1,5 jam. Gue udah kayak orang habis diperkosa. Maaf kata ya ini. Sampai ini, CM lu pernah tahu rasanya diperkosa? Agak. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi, dan itu perjalanannya tuh sangat membosankan sekali. Ya, kalau kita di pesawat ke Israel mungkin 11 jam transit begitu. Di pesawat pun itu bosen, itu masih bisa jalan-jalan meskipun cuman, ya betul ya Bu Leni ya, bisa nonton TV. Kalau saya suka apa? Saya suka ke pantry. Ambil coklat, ambil pisang, boleh. Nah, itu di pesawat enak, tapi bayangkan kalau sudah duduk di atas onta, mau ngapain? Enggak ada yang bisa dilakukan. Nah, revolusi iman, bicara revolusi iman Abraham. Jadi bayangkan jarak yang ditempuh oleh Abraham untuk bisa mencapai tanah Kanaan ini, capek, bosen, udah lama, pegel, capek hati, udah gak karu-karuan. Saya mau kasih tahu saudara, itu juga yang kita alami hari ini. Mungkin kita hari ini ngadepin situasi keadaan kita hari ini, kita udah berkata, capek gue. Gue udah bosen berdoa. Gue gak tahu kapan selesainya nih masalah gue. Bener gak? Tapi saya melihat Abraham ini luar biasa loh. Udah naik onta perjalanan jauh. Dia harus bawa ternak-ternaknya. Dia harus bawa keluarga besarnya. Itu gak gampang mimpin rombongan. Saudara kalau rekreasi mimpin rombongan segini nih. Gak sampai 100. Banyak maunya kan? Nih. Dress code pakai putih. Aduh jangan putih dong. Ntar kalau makan belecetan. Iya kan? Udah dong kesini aja yang murah. Ih itu Enggak level sama gua. Enggak ada AC. Wah, ribet kan? Maunya orang tuh banyak banget maunya. Yang satu mau begini, satu mau begini. Entar makan, udah dikasih enak, dikasih ayam. Kok gua dapat dada, gua maunya paha. Kalau saya tanyain, mau paha ke kiri apa paha kanan? Nah gitu ya sekalian. Nah, tapi Abraham ini bisa merevolusi iman dia. Meskipun jarak yang ditempuh itu jauh, tapi dia berkata ya. Dia percaya akan penyertaan Tuhan, dia bersandar penuh kepada Tuhan. Nah hari ini maksud saya, kalau saudara bicara soal jarak ya, bicara soal keadaan, mungkin saudara hari ini ada dalam keadaan situasi yang sepertinya udah kejepit, gak bisa bergerak dan kefefet. Begitu kan? Kita harus revolusi iman kita seperti Abraham. Abraham tuh gak tahu, waktu jalan itu gak tahu dia. Saya ketemu dengan teman saya. Saya ketemu dengan dia itu sudah belasan tahun yang lalu. Sampai hari ini saya itu masih berteman dengan dia. Bahkan kemarin waktu lebaran saya masih ketemu sama dia. Dia pas lagi di Jakarta. Dia diselingkuhin sama suaminya. Itu kurang lebih 15 tahun. Tapi dia tetap bertahan. Dia sudah bilang sama saya, Martha. Dia panggil saya Martha karena seumurnya. Saya itu bingung loh. Dengan apa sih maunya Tuhan atas hidup saya?
Saya berusaha baik sama suami saya berusaha untuk maksudnya merawat anak-anaknya dengan baik. Dia mengasihi suaminya meskipun selingkuh. Dia bantu usaha suaminya dengan baik. Sampai usaha suaminya itu semakin hari semakin sukses. Tapi suaminya tetap pada selingkuhannya. Tapi suaminya juga ini aneh bin ajaib. Tidak mau tinggalkan istrinya, tapi juga tidak mau tinggalkan selingkuhannya. Dia berkata begini, Marta, apa maksud Tuhan? Saya jawab jujur, saya nggak tahu. Loh ya, tapi yang pasti, saya bilang begini, tapi yang pasti semua itu mendatangkan kebaikan untuk hidup kamu. Terus saya bingung loh, ada banyak orang itu datang ke saya menceritakan kalau suaminya selingkuh. Terus apa yang kamu lakukan? Ya, aku bilang sama dia, kamu jangan bercerai. Pinter kamu. Iya, kamu jangan bercerai. Terus aku ceritain kisah hidup aku. Terus aku bilang begini, kamu lihat betapa powerfulnya ketika kamu memberikan nasihat kepada dia. Kalau gua, ilah, buru-buru diselingkuhin, kawin aja kagak, gitu kan. Bener gak? Tapi ketika dia yang memberikan nasihat, orang ini jadi nurut sama dia. Karena dia tahu, gua ngalamin gak selama dia. Dia udah 15 tahun loh di situ. Tapi dia tetap stay, tetap setia dengan suaminya. Dan dari luar kelihatannya baik-baik saja. Tapi yang makan hati kan dia kan. Dia yang harus berkorban. Saya lihat, saya tidak, apa rencana? Saya bilang, saya gak tahu. Loh memang saya gak tahu. Tapi yang pasti, Tuhan mendatangkan kebaikan. Roma 8:28. Segala sesuatu, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu segala sesuatu yang kayak apa? Nggak tahu. Tuhan tidak jelaskan. Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan seperti apa? Tuhan tidak jelaskan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Abram itu merevolusi imannya. Lalu bukan cuma hanya itu saja. Yang kedua, selain jarak tempuh yang begitu panjang, dalam perjalanan Abraham ini ketika Abraham merevolusi imannya, itu yang kedua selain jarak itu ketidakjelasan. Tuhan cuma memberikan perintah kepada Abraham begini kan, pergilah. Waktu itu Abraham itu tidak tahu tanah Kanaan itu di mana, itu nggak tahu. Iya kan? Nah, tapi inilah luar biasanya iman Abraham. Abraham punya iman yang benar. Tuhan cuma kasih tahu, aku akan menunjukkan kepadamu negeri yang aku pilih untuk kamu. Udah titik. Nggak tahu negerinya apa. Nah, Tuhan perhatikan di sini. Mengapa Tuhan itu kan maha tahu? Mengapa Tuhan memberikan ketidakjelasan kepada Abraham? Kalau kita itu kan maunya tuh kan jelas. Betul nggak? Jelas kan? Kalau bulan ini diajak Pak Andi. Yuk mah pergi kemana? Udah pokoknya pergi. Papa nih gimana sih? Papa minum obat dulu dong. Kayak gitu kan ya. Pasti kan gitu ya Pak Andi ya. Kalau saya percaya Pak Andi ngajak bulan ini pasti mau ke sini, mau ke sono, pasti jelas. Tapi ini ketika Abraham disuruh Tuhan pergi, itu enggak jelas sama sekali. Tapi saya mau katakan begini, ketika kita merevolusi iman kita, Tuhan sengaja tidak memberitahu kita. Kenapa? Karena itulah perjalanan iman kita. Kalau kita tahu Tuhan sudah memberitahu dengan jelas, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Buat apa kita beriman? Toh hasilnya sudah pasti kok 2. Ibu-ibu masih ingat, Bapak Ibu ingat kisah tentang ketika Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Tuhan berkata begini, mari kita bertolak ke seberang. Pada saat Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Saya mau tanya, Tuhan kasih tahu enggak bagaimana perjalanan nanti ketika naik perahu? Enggak. Apakah Tuhan memberitahu, oh nanti akan terjadi apa? Enggak. Tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi angin ribut. Tuhan memberi ruang ketidaktahuan dalam kehidupan kita supaya kita beriman kepada Dia. Tuhan mengizinkan tidak memberitahu kepada para muridnya supaya di tengah laut itu muridnya beriman kepada Dia. Itu tujuannya. Supaya apa? Iman kita ini direvolusi, ya. Direvolusi. Nah, kita ini kan jujur, kalau kita ini kalau mau tahu kita ini sadar sampai hari ini kita bisa ada di titik ini, kita percaya ada faktor X.
Apa itu faktor X? Kasih karunia, anugerah Tuhan yang membawa kita sampai di titik ini. Bukan seperti yang kita rencanakan. Tetapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Nah karena itu kita harus bersyukur kalau hari ini seperti tadi ya kesaksian Bapak Marson. Nggak tahu nih ke depannya mau gimana. Nggak apa-apa, bersyukur. Betul itu firman Tuhan yang didapat. Kita bersyukur karena begini. Di dalam ketidakjelasan itu kita punya sarana supaya kita terus merevolusi iman kita. Tadi Oma Yeni juga bersaksikan. Jarak ke sini 3 jam. Gak apa-apa Ibu Yeni ya. Abraham lebih dari 3 jam. Enggak, gitu bercanda ya. Nah, jadi itu. Jadi miliki iman yang benar, itu tujuannya apa? Supaya kita merevolusi iman kita seperti Abraham. Jarak ketidakjelasan, dia tidak tahu apa-apa. Lalu apalagi yang harus direvolusi imannya oleh Abraham? Pandangan kepercayaan hari itu. Nah, hari itu Bapak Ibu, orang zaman kuno hari itu punya kepercayaan, itu tidak percaya hanya pada satu Allah. Itu memang konteks budaya hari itu. Mereka tidak percaya satu Allah. Mengapa mereka tidak percaya satu Allah? Mereka itu politeisme. Kalau kita kan monoteisme. Mengapa? Karena gini, cara nalar berpikir mereka begini. Kalau saya hanya punya satu Allah, dan Allah yang saya sembah ini yang cuma satu, ini gak bisa nolong saya. Cilaka 12. Jadi mereka harus punya lebih dari satu Allah. Buat ban serep. Iya, memang begitu kepercayaan mereka. Jadi kalau Allah yang satu ini gak bisa nolong saya, jadi Allah yang ini bisa nolong saya. Gitu. Dan Abraham, kita harus ingat sebelum Abraham menjadi bapak iman orang percaya, kepercayaan dia itu. Dan ditambah lagi kepercayaan budaya orang kuno itu, selain mereka itu punya dewa Allah lebih dari satu, mereka itu percaya bahwa setiap daerah itu ada dewa teritorialnya. Jadi misalkan Jakarta ini ada dewanya, Bogor ada dewanya, Bandung ada dewanya. Gitu. Dan punya fungsi masing-masing. Mengapa zaman dulu itu kita kenal? Ada dewa perang lah, ada dewa kesuburan, dewa laut, seperti itu. Jadi mereka berfungsi melakukan tugasnya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kita kalah sama mereka. Manajemen dewa mereka itu sangat luar biasa. Nah, jadi begitu. Mereka punya dewa. Jadi istilah sesama dewa dilarang saling mendahului itu sudah ada zaman dulu. Ya. Nah, bicara revolusi iman daripada Abraham ini, kita bayangkan kalau zaman itu termasuk Abraham punya kepercayaan seperti itu. Dan ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berkata, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Artinya apa? Abraham harus mempercayakan dirinya kepada satu Allah. Itu Abraham harus merevolusi imannya. Ya. Jadi pada saat Abraham merevolusi imannya, dia harus mengalahkan semua kepercayaan yang selama ini dianutnya. Dan dia harus beralih kepada iman yang benar. Itu gak gampang. Tapi itu yang dilakukan oleh Abraham. Luar biasa. Ayo hari ini, kita harus merevolusi iman kita. Jangan kita ini jadi orang Kristen, istilahnya begini, sinkretisme, apalagi itu gini ya. Sinkretisme itu begini loh, menggabungkan kebenaran firman Tuhan dengan kebudayaan tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Campur aduk. Nah itu sinkretisme. Kita harus tinggalkan kalau kita mau punya iman yang benar. Gitu. Wah ini kan hari-hari cengbengan sudah lewat belum? Nggak tahu lah, gue lah nggak ngerti ya. Lu sama kayak gue ngerti. Nah itu di gereja saya, itu ada beberapa keturunan Chinese yang masih pegang. Loh saya nggak apa-apa. Mau ke kuburan kek, mau cengbengan kek, mau cengcongan kek, terserah lah. Gitu loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan sinkretisme. Kalau saya nggak ke kuburan, dia merasa saya berdosa. Loh dosa kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib. Ngerti nggak? Ke kuburan cuman ngebersihin nggak apa-apa. Terus masih banyak orang Kristen datang ke kuburan. Berdoa kepada arwah. Nah itu sinkretisme namanya. Jadi ke kuburan boleh ngebersihin. Tapi kalau berdoa itu kan melanggar firman. Paham ya maksud saya? Kita berdoa tuh hanya kepada Tuhan.
marwah itu nggak ngerti apa-apa. Kayak gitu loh. Itu namanya sinkretisme. Seperti Abraham meninggalkan kepercayaan yang lama, kita harus tinggalkan. Mungkin meskipun kita ini orang Chinese totok begitu ya. Tinggalkan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ada juga orang Kristen yang terlalu apa ya, ekstrim. Jadi ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Sinciaan. Wih, sinciaan bagi angpau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saya bilang, wih, siapa bilang? Enggak, sini gua kasih angpau. Enggak. Memberkati orang itu ya memang itu kan apa maksudnya kalau pas sincia ya namanya kumpul keluarga. Ya, kita kasih berkat. Bukan kita percaya angpau itu akan membawa keberuntungan buat kita. Tidak, kita maknaikan yang dengan hal yang baik. Kita ingin memberkati. Jangan jadi orang Kristen udah sinciaan kumpul-kumpul keluarga. Enggak, gua enggak kasih angpau. Enggak boleh. Itu pelit. Iya, enggak mau kasih, mau terima. Enggak apa-apa, ya kasih-kasih aja. Tapi kita kan punya iman maksud gini. Bukan ketika saya memberi ini keberuntungan, prosperity ya enggak. Kita memberi yang memberkati. Yang namanya ponakan. Ya siapa kayak adik kita ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Ya, yang mana sinkretisme atau bukan. Jadi kalau kita mau merevolusi iman kita, tinggalkan kepercayaan kita yang lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, percaya ramalan, percaya horoskop itu harus ditinggalkan. Ada nggak di sini yang masih ke situ? Ke kuamia begitu. Terus dijauhkanlah kiranya ya. Astagfirullahaladzim gitu kan ya. Iya. Jangan sampai nih, anak sakit-sakitan dikuepang, ya kayak gitu-gitu itu. Itu kepercayaan yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Enggak ya. Nah, oke. Lalu apa lagi? Revolusi iman Abraham ini selain jarak, ketidakjelasan, kepercayaan harus dia tinggalkan. Juga ini bicara soal keamanan. Saya jelaskan ya. Orang zaman dulu itu hidupnya itu harus berkomunitas, harus berkelompok, harus. Zaman dulu itu. Jadi begini, honor dia, kehormatan dia itu ditentukan oleh komunitasnya. Itu budaya zaman dulu. Jadi kalau misalkan nih, saya nih lingkungan komunitasnya nih orang Mangga Besar. Wih, orang akan melihat gile orang Mangga Besar gitu loh. Jadi semakin komunitas kita ini orang berpendidikan, orang yang punya jabatan, orang terpandang, orang kaya, itu harga diri kita, honor kita tuh akan semakin naik. Itu zaman dulu. Kalau orang nggak hidup dalam komunitas, nggak punya teman, nggak punya komunitas, itu direndahkan. Ingat kejadian kisah kalau ada orang kusta, itu betul-betul aib. Kenapa? Orang kusta itu kan zaman dulu itu kan harus dikucilkan karena menular kan. Ketika mereka dikucilkan, mereka tidak punya komunitas. Makanya itu betul-betul penderitaan yang luar biasa untuk orang sakit kusta. Karena budaya hari itu, orang itu harus hidup secara berkelompok. Dan biasanya mereka tuh minimal kelompoknya bersama dengan keluarganya. Nah, ketika Abraham disuruh oleh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, keluar dari komunitasnya, keluar dari anggota besarnya, anggota keluarga yang besar itu, dia hanya membawa keluarga intinya. Bayangkan iman Abraham itu untuk merevolusinya. Itu nggak gampang. Dan mengapa orang zaman dulu itu hidupnya harus berkomunitas? Karena zaman dulu itu kan keamanan tidak seperti hari ini ya. Zaman dulu itu sangat mudah sekali musuh itu akan datang menyerang kita, mencuri ternak-ternak yang mereka miliki. Jadi kalau mereka hidup di dalam komunitas, itu seperti ada benteng. Nah, jadi saat Abraham harus meninggalkan keluarga besarnya dan pergi bersama keluarga kecilnya, itu merupakan perjalanan yang sangat beresiko untuk Abraham. Jadi kita punya bayangan ya, iman Abraham itu betul-betul luar biasa. Dia tidak punya iman yang besar, tapi dia punya iman yang benar. Ketika kita hidup di dalam iman, berikan hari ini ruang ketidaktahuan kita. Berikan ruang di mana kita tidak berkuasa untuk mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Sehingga ketika kita merasa saya tidak mampu untuk mengontrol hidup kita, tangan Tuhan itu yang akan mengontrol hidup kita. Itulah Tuhan rindu supaya kita ini terus merevolusi iman kita. Nah yang kedua ya,
Kalau pertama, iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar. Yang kedua, iman yang benar itu adalah relasi, bukan transaksi. Jadi gampang ingatnya. Poin pertama, benar, besar. Yang kedua, relasi, transaksi. Jadi kalau kita ingin merevolusi iman kita, kita harus punya iman yang benar, di mana iman yang benar itu adalah relasi, bukan transaksi. Nah, Kejadian 22 ayat 1 sampai 3 kita baca. Masih kisahnya Abraham. Nah, Kejadian 12 Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Kejadian 22 ini cerita tentang kepercayaan Abraham diuji oleh Tuhan. Dari pasal 12 sampai pasal 22, 10 pasal ini diceritakan bagaimana perjalanan Abraham menuju ke tanah Kanaan, dan di situ Tuhan memberikan janji kepada Abraham untuk memberikan keturunan kepada melalui Sarah, yaitu Ishak ya. Lalu di pasal 22 ini Ishak sudah gede, kepercayaan Abraham diuji. Kita baca sama-sama 1 2 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, saudara, kalau kita baca ini, kisah ini, kejadian 22 ini 1 sampai 19 kan ya. Itu ceritanya happy ending kan? Ya, happy ending ya. Tapi kalau saudara baca Kejadian 22 ini ayat 1 sampai 10, jangan langsung 19 ya. Itu saya membayangkan begini, kalau saya posisinya jadi Abraham, sanggupkah saya melakukannya? Di sini yang punya anak. Bayangin, sudah punya anak, terus Tuhan bilang korbankan dia. Saya mikir, saya memang gak punya anak. Tapi saya di rumah itu punya anabul, anak yang berbulu. Saya sampai bayangin, aduh, gimana gue bisa ngorbanin anak gue ya? Ini anak gue yang bulu aja. Jangankan gue korbanin, gue tinggalin aja, gue sedih. Lihat mata dia mau ngikut gini. Tadi saya bilang, kamu di rumah ya, saya kunci di kamar. Karena kalau enggak layapan kemana-mana nih. Ya, aku mau khotbah, kamu gak bisa ikut. Masa mau nemenin aku khotbah, bobo ya? Sedih saya ninggalin dia. Nah, tapi saya lihat Abraham ini luar biasa. Saya ngelihat cerita ini. Ini iman atau gila? Karena orang beriman beda tipis dengan orang sedikit gangguan kejiwaan. Benar enggak? Nah, tetapi saya melihat apa sih rahasianya sampai Abraham ini betul-betul bisa merevolusi imannya sedemikian rupa. Nah, coba lihat pada ayat yang pertama. Coba diklik dulu ayat yang pertama. Dikatakan begini, ini rahasianya. Setelah semuanya itu. Maksudnya apa setelah semuanya itu? Ini kan Kejadian 22 ya. Jadi Abraham itu berproses imannya dari Kejadian 12 sampai Kejadian 22. Kalau di Alkitab cuma 10 pasal. Tapi itu kan kejadiannya berpuluh-puluh tahun kan. Nah, dikatakan oleh Alkitab setelah semuanya itu artinya apa? Setelah kisah perjalanan iman Abraham dari Kejadian 12 sampai 22 itu, setelah Abraham berjalan bersama Tuhan dari Kejadian 12 sampai 22 itu, setelah Abraham mengalami pengalaman iman selama 10 pasal itu, nah, Abraham mengenal Allah. Mengapa Abraham itu bisa menyerahkan anaknya? Karena Abraham itu mengenal Allahnya. Orang bisa mengenal Allahnya itu butuh relasi. Jadi setelah semuanya itu, setelah kejadian Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, setelah Abraham menerima janji Tuhan untuk Tuhan akan berkata, aku akan memberikan anak perjanjian dan semuanya. Itu Abraham itu melihat begini loh.
Allah yang saya ikuti sekarang, di mana saya berevolusi iman saya, itu Allah yang tidak pernah mengecewakan saya. Allah yang saya percaya itu Allah yang terlalu baik untuk hidup saya. Allah yang saya ikutin itu nggak pernah meleset janjinya. Itu yang Abraham imani. Makanya ketika Kejadian 22, ketika firman Tuhan berkata setelah semuanya itu, artinya apa? Setelah pengalaman iman Abraham, setelah iman Abraham direvolusi, Abraham bisa menyerahkan. Gitu. Nah, kita ini gini. Jadi iman yang benar itu karena relasi. Bukan transaksi. Saya pernah cerita enggak ya? Saya ini dengar korbannya Yusuf Roni. Lucu, saya ngakak. Yang sini saya itu teringat di otak saya. Kan kita ingat, Yusuf Roni itu pernah dipenjara karena memberitakan Injil. Nah zaman dulu, kalau orang itu ditangkap, itu gini, nggak diperiksa dulu terus ditangkap. Enggak, kalau dulu ditangkap dulu, baru dimasukin penjara, baru diperiksa. Kalau sekarang kan gini, ditangkap, tapi nggak diperiksa-periksa, kan gitu kan ya, nah gitu ya. Ini pembicaraan masuk jurang. Nah ya, nah si Yusuf ini sudah ditangkap nih ceritanya nih, masuk penjara. Nah zaman itu nggak bisa orang itu besuk sembarangan. Nggak bisa. Cuman tahun pertama, itu anggota keluarga cuman boleh besuk, itu cuman 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Dan biasanya itu kadang-kadang juga kalau situasi tertentu nggak boleh datang orangnya, hanya boleh kirim makanan, kirim barang. Nah, diceritakan si Yusuf Roni ini ceritanya, dia itu kekurangan odol. Odol habis. Gitu. Terus dia berharap nanti bulan ini, akhir bulan, istrinya akan datang. Jadi dia memberikan informasi bahwa istrinya pasti akan datang bawa keperluan dia. Gitulah ya. Salah satunya odol. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Satu kali, si Yusuf ini ada di dalam penjara, ya. Tiba-tiba ada encek-encek, ditangkap, dimasukin di sel yang sama. Di ruangan sel yang sama dengan Yusuf Roni. Masuk di encek-encek. Si encek-encek itu bawa kantong kresek. Terus ditaruh. Terus ngobrol. Kenapa cek? Kenapa cek kok masuk penjara? Nggak tahu saya. Tiba-tiba ada polisi nangkap saya. Oh ya, udah. Itu jam 7 malam. Besok pagi jam 8 pagi si encek ini dipanggil sama penjaga penjara. Dipanggil sama si encek. Tan Bun Liang, misalkan dipanggil. Mau diperiksa nih ceritanya nih. Si kresek itu, nah, terus si kresek itu tertinggal. Diperiksa. Setelah itu si encek ini nggak balik lagi. Diceklah sama si Yusuf Roni. Tahu isinya kresek itu apa? Odol 10 kotak. Jadi punya cerita si encek ini pada waktu terus udah malam ditanya, si encek kok nggak balik-balik? Ternyata salah tangkap. Jadi ceritanya si encek ini ketika ditangkap, salah tangkap kan, ditangkap dia bingung gugup, dia tuh mau masukin sabun, sampo, semuanya sikat gigi. Rencana dia di otak dia, karena dia gugup, yang dimasukin odol semuanya begitu loh. Dan ternyata Tuhan bawa tuh encek ke penjara hanya untuk kirim odol buat Yusuf Roni. Udah, titik gitu ceritanya. Dan maksudnya gini loh, itulah yang namanya pengalaman iman, maksud saya, ngerti ya? Kita itu punya pengalaman iman, kita tuh ada relasi dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau, kalau kita punya iman yang benar itu adalah relasi, bukan transaksi. Ya. Kenapa? Kalau misalkan transaksi, Abraham kan bisa begini. Tuhan, lu yang benar aja. Lu yang janji, lu yang ingat. Engkau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, iya dong. Lah yang janji kasih anak itu siapa? Loh, Abraham gak pernah minta apa-apa kok. Kenapa Tuhan kasih? Sekarang diambil. Bisa aja kan? Itu transaksi namanya. Iya dong. Enak aja. Gue udah gede ini, lu ambil lagi. Nah itu transaksi. Dan Bapak Ibu ingat, Abraham itu jago nawar sekali. Pada waktu Tuhan itu mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Kalau ada 50, terus Abraham, Tuhan, aku akan menghabiskan Sodom dan Gomora. Tuhan kalau ada 50 gimana? Ya udah oke. Tuhan nawar lagi ya, 45. Ya udah oke, 40, 30, 20, 10. Sampai cuman keluarganya sila. Itu Abraham itu jago nawar. Tapi kita lihat di Kejadian 22, Abraham itu enggak nawar sama sekali. Enggak ada protes sama sekali. Kenapa? Abraham punya relasi. Dia kenal betul dengan Allahnya. Dia tahu betul apa yang diperintahkan oleh Allahnya. Makanya dia enggak pakai tawar-menawar. Nah, inilah iman yang benar itu harus punya relasi, ya.
bukan transaksi. Kita lihat di dalam Kejadian Ibrani pasal 11, saya mau ceritakan ya. Iman yang benar itu adalah relasi. Ibrani 11 itu bicara tentang saksi-saksi iman. Dikatakan begini, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Iya kan? Saya mau tanya begini, mengapa Habel itu bisa mempersembahkan persembahan yang jauh lebih baik berkenan kepada Allah daripada Kain? Guru sekolah minggu biasanya jawab begini, iya, karena Kain itu mempersembahkan hasil bumi. Kalau Habel itu kan binatang ada darahnya. Enggak gitu. Mau persembahan hasil bumi atau itu ternak, itu sama aja. Mengapa? Karena begini loh. Tuh Habel itu tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Habel itu tahu apa yang ada di hatinya Tuhan. Itu. Kenapa kok Habel bisa tahu? Ya karena Habel itu punya relasi. Dan dikatakan lucunya kan gini, luar biasanya di dalam Ibrani 11 dikatakan gini, karena iman Habel mempersembahkan yang terbaik. Karena iman. Jadi iman itu dihubungkan dengan relasi. Coba lagi ya, di dalam Ibrani 11. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Alkitab mencatat, Henok adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. 300 tahun dia bergaul karib dengan Tuhan dan dia diangkat oleh Tuhan. Tapi luar biasa Ibrani 11 berkata begini, karena iman Henok terangkat. Jadi iman itu selalu dihubungkan dengan relasi. Gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu baca lagi Ibrani 11, karena iman Nuh dengan petunjuk Allah melakukan segala sesuatu yang belum kelihatan. Mengapa Nuh bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, membangun bahtera? Karena Nuh punya relasi dengan Tuhan. Gitu. Karena iman. Jadi iman itu yang memberikan kemampuan kepada Nuh untuk melakukan kehendak Dia. Jadi sekali lagi, iman yang benar itu bicara tentang relasi, bukan tentang transaksi. Ya, jadi Abraham bisa melakukan apa yang diminta oleh Allah, mengorbankan anaknya karena Abraham punya relasi, begitu. Nah, sayangnya banyak hari-hari ini gereja Tuhan orang percaya mendasarkan iman itu pada transaksi, bukan pada relasi. Makanya iman kita harus direvolusi. Kan gitu. Kita kalau bilang, Tuhan, saya punya iman sama Tuhan. Kalau Tuhan memang mengasihi saya minta ini. Itu kan transaksi. Gitu. Iya, jual beli. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan transaksi, tetapi relasi. Ada, kan sering, saya kadang-kadang sedih ya, kasihan. Ada hamba Tuhan berkata begini misalkan, Bapak Ibu, kita ini anak raja. Ya betul, terus itu. Kalau kita anak raja, masa Bapak kita ini raja? Ayo yang belum punya rumah, minta rumah sama Tuhan. Yang masih naik motor, minta mobil sama Tuhan. Saya nggak ngelarang kita berdoa, Tuhan saya pengen punya rumah, Tuhan saya pengen punya mobil, nggak ngelarang. Tapi jangan jadi transaksi sama Tuhan. Gitu. Emang kenapa? Kalau emang rumah kontrakan, emang kenapa kalau naik motor? Iman kita tidak didasarkan pada itu. Gitu ya. Enggak. Itu terus, ayo, Bapak Ibu harus punya iman yang besar. Balik lagi tuh ke poin yang pertama. Kita nggak butuh iman yang besar, iman yang benar. Tuhan berkata apa? Asal ada cukup makan pakai, titik. Kalau Tuhan mau berkati kita lebih, nggak apa-apa. Dan pastikan kalau kita diberkati Tuhan lebih, dengan income yang lebih, impact kita juga harus lebih. Jangan orang income-nya besar, tapi impact-nya nggak ada. Buat apa? Gitu ya. Kok saya jadi marah? Santai. Gitu. Nah, jadi iman itu bicara soal relasi, bukan transaksi. Banyak orang tuh salah. Hari-hari itu begitu. Ada seorang misionaris kan cerita. Hari itu, kami sekeluarga nggak ada makanan di atas meja. Lalu kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami melayani Tuhan. Transaksi lagi. Masa hari ini seorang hamba Tuhan nggak bisa makan?
Siapkan makanan Tuhan hari ini. Pokoknya saya nggak mau tahu. Tuhan. Terus lalu bisa cerita begini. Tiba-tiba ketika kami sedang berdoa, terdengarlah suara tok, petok, 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 petok. Tiba-tiba ada ayam masuk di pekarangan rumah misionaris ini. Lalu misionaris berkata, kami tangkap ayam itu, kami potong, dan hari itu puji Tuhan. Tuhan memberi kami makan ayam goreng. Tuhan tidak pernah melupakan hambanya. Saya bingung. Ini hamba Tuhan sama maling kok beda tipis ya. Lah, dia bilang Tuhan melakukan mujizat. Lah itu tetangganya yang kehilangan ayam, ayam gua kemana ini ha? Aduh. Iya, lu itu kesaksian kayak gitu saya tuh enak ngelihatnya. Lu ini beneran lu kejadian. Ini saya dengar dengan mata kepala saya dibilang, saya lagi ke ATM katanya. Terus tiba-tiba dia ngantri nih. Ada orang. Waktu zaman dulu ya, itu kalau sekarang kan kartu ATM tuh kan apa ya? Pokoknya udah nggak bisa lagi ya transaksi. Kalau dulu kan masih bisa ya. Sekarang kan udah lebih diperketatkan. Jadi ceritanya orang yang pertama ini transaksi pakai kartu ATM, di ATM masuk ini. Dia lupa nggak ambil. Dia pergi. Nah, enggak ketinggalan. Cuman kan dulu kan sistemnya masih belum seketat kan. Apakah Anda ingin melanjutkan transaksi lain? Dia bilang, saya maju. Hari itu dia bilang sebelumnya, Tuhan suruh saya ke ATM. Saya bilang, Tuhan saya nggak ada saldo. Pergi ke ATM. Terus udah gitu, dia nurut ceritanya. Terus dia, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Saya langsung pencet, iya. Terus saya ambil duit yang ada di rekening itu. Tuhan menjawab doa saya. Ngawur, saya bilang. Ngerti nggak sih? Itu yang benar begini. Oh, orang itu dipanggil, Pak. Kartunya ketinggalan. Itu bukan mujizat. Ngawur loh. Banyak loh orang kayak begitu loh, orang Kristen tuh. Aneh-aneh. Hal yang salah dirohanikan, dibilang mujizat. Untung bukan jemaat gua tuh. Gua bumi hangus kan ya. Iya beneran. Gitu kan. Nah, jadi penting sekali ya untuk kita itu punya iman yang benar. Jadi gini, mengapa saya selalu katakan iman yang benar itu bukan karena transaksi tapi relasi. Ketika kita ingat Yesus mati di atas kayu salib, itu relasi, bukan transaksi. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia nggak bilang begini, awas ya, gue udah mati nih buat lu. Awas lu nggak melayani. Awas lu nggak kasih persepuluhan yang gede. Awas lu. Nggak pakai begitu Tuhan. Kita kan yang situ. Awas lu, awas lu. Tuhan nggak pakai begitu loh. Karena Tuhan itu melakukannya karena relasi. Dia mengasihi kita, bukan transaksi. Sekarang kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, terus hubungan kita dengan Allah mendasarkan iman kita pada transaksi, kan kita dibucing. Iyalah, anak putau kita. Gitu. Tuhan nggak pernah lo minta kita tuh balas, nggak pernah. Balas. Bukan, itu tukang parkir. Balas, kiri, kanan gitu. Nggak ada Tuhan. Nah, saya rindu setiap kita ini paham bahwa iman kita itu didasarkan bukan pada iman yang besar, tapi iman yang benar. Merevolusi iman itu bukan karena transaksi, tetapi pada relasi. Jangan berkata, Tuhan, saya sudah percaya Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah kasih persembahan gede. Tuhan berkati saya dong. Itu transaksi. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan bawa salibnya sama kita. Nyahok kita. Nggak bisa bayar kita. Iya kan? Gitu. Jangan transaksi. Nah, saya tutup dengan sebuah cerita true story dari Corrie ten Boom. Ya, siapa Corrie ten Boom ini? Ya. Corrie ten Boom ini adalah wanita Kristen dari Belanda. Bersama dengan keluarganya, dia itu sempat menyembunyikan orang-orang Yahudi yang dikejar oleh tentara Nazi. Karena kan tahu ya, Nazi itu begitu kejam luar biasa. Tapi sampai akhirnya tentara Nazi ini tahu bahwa keluarga ini menyembunyikan banyak orang Yahudi, akhirnya keluarga ini ditangkap. Termasuk si Corrie ten Boom, ayahnya, ibunya, saudaranya sama dia, lalu dipenjarakan, masuk di kamp konsentrasi oleh Nazi ini. Dan di kamp konsentrasi ini Corrie ten Boom itu mengalami perlakuan yang tidak baik, sangat tidak baik. Udah ngalamin di penjara, ngalamin kelaparan, disiksa segala macam. Sampai satu saat, singkat ceritanya itu Corrie ten Boom sempat diperkosa oleh penjaga kamp konsentrasi. Nah, Corrie ten Boom berkata begini,
Dia berkata begini di dalam bukunya, iman sejati bukan bertanya, apa yang sudah Tuhan lakukan bagiku. Tadi kemudian, iman sejati bukan bertanya, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup. Itu kan yang sering kita lakukan pada Tuhan. Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah mati-matian. Lu belum mati beneran, Tuhan yang mati beneran. Terus kalau ditemu melanjutkan begini, tetapi seberapa dekat aku berjalan bersamanya dalam penderitaan ini. Itu iman yang benar. Itu iman yang benar. Jadi jangan tanya, Tuhan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi lihat apa yang sudah Kristus lakukan untuk hidup kita. Dan diceritakan setelah Perang Dunia Kedua berakhir, hanya Corrie ini masih hidup, ya. Dia memberikan kesaksian tentang tentara Nazi. Karena dia seorang Kristen, pasti di dalamnya dia menceritakan, memberitakan tentang Injil. Hanya dia diundang di berbagai negara untuk menceritakan tentang Nazi dan kesaksian hidupnya. Dan salah satu kesaksiannya yang paling mengharukan dicatat ketika dia menyampaikan sebuah seminar di sebuah negara. Lalu dia berjumpa dengan orang yang memperkosa dia pada saat di kamp konsentrasi. Dia sudah melayani. Dia sudah terkenal. Di saat itulah hatinya itu begini. Antara bertentangan. Satu sisi dia tidak bisa mengampuni, itu terlalu menyakitkan buat dia. Tapi satu sisi dia mau merevolusi iman dia. Karena dia kan udah bilang, bukan apa yang Tuhan sudah lakukan, bukan apa yang Tuhan sudah lakukan, bukan apa yang Tuhan sudah lakukan bagiku, tapi seberapa dekat aku berjalan bersamanya dalam penderitaan. Akhirnya, di saat itu, dia ampuni orang yang datang kepada dia, tentara kamp konsentrasi itu nangis orangnya, dia ampuni, dia bilang, aku sudah mengampuni. Aku mengampuni itu bukan karena aku mampu, peristiwa itu menyakitkan dan tidak akan pernah aku lupakan. Tapi karena iman yang mau aku revolusi sama Tuhan, aku ngampuni kamu. Keren, luar biasa. Itu nggak gampang. Tapi itulah, ketika orang punya hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan, paham apa yang Kristus lakukan untuk hidup kita, itu yang memampukan kita. Jadi salib itu satu-satunya jawaban bagaimana kita bisa merevolusi iman kita. Ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, relasi yang dekat, kita bisa akan mempunyai iman yang benar. Nah, saya rindu pagi hari ini setiap kita semakin bertumbuh ke arah keserupaan Kristus, menjadi jemaat yang bertumbuh, memiliki iman yang benar. Wassalam, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari saya undang tim profetik, kita angkat pujian yang berkata, Engkau yang lebih tahu cara